Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah kurang iman. Dan masalah terbesar kedua dalam hidup kita adalah kurang amal soleh. Bukan kurang rezeki. Orang yang kuat iman tidak ribet dengan rezeki, ya. Setiap saat dijaga, diselamatkan. Kita sering tidak menyadari bahwa setiap kita mendapatkan keselamatan di perjalanan, pasti Allah yang menyelamatkan. Anak selamat, Allah yang menyelamatkan. Kita bertemu dengan minum, makan, Allah yang menyiapkan. Kita berpakaian, Allah yang menyediakan pakaian. Kita bisa mengingat sesuatu, Allah yang mengingatkan. Setiap saat kita ini tenggelam dalam karunia yang tiada bertepi. Tapi sedikit orang yang menyadarinya, dan lebih sedikit lagi orang yang mensyukurinya. Kita lebih sibuk dengan keinginan, kekecewaan, kegelisahan, keletihan. Ciri khas para pecinta dunia adalah kegelisahan yang tidak berujung. Tiap hari dicekam gelisah. Yang kedua, keletihan yang tiada berakhir, capek sekali. Dan yang ketiga, kekecewaan yang tidak ada ujungnya. Demikian nasihat dari Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati beliau. Ciri khas pecinta dunia, gelisah, letih, kecewa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hidup ini berubah dari sesek jadi lapang, dari galau menjadi tenang, dari kecewa menjadi syukur, dari sumpek menjadi nyaman. Bukan berubah keadaan dunianya, tapi berubah keadaan hatinya. Yang paling mengubah kehidupan ini adalah kekuatan iman kita. Semakin kuat iman seseorang, berubah segalanya. Rumah sempit jadi lapang. Makanan sederhana jadi nikmat. Sakit jadi sabar. Difitnah jadi senyuman. Tertipu, dia malah bersyukur, bukan jadi penipu. Yang menurut sebagian orang penderitaan, bagi yang kuat iman malah ladang pahala sabar, ladang berguguran dosa, ladang meningkatnya derajat. Tidaklah Allah menciptakan ujian-ujian dalam hidup kecuali menggiring kita menuju kemuliaan. Para nabi semuanya menghadapi berbagai ujian yang sangat berat, dan hasilnya adalah kemuliaan. Berbagai kepahitan, kesulitan, bertubi-tubi, semua itu adalah cara Allah menggiring kita menuju
kebahagiaan, dan kemuliaan. Kuncinya adalah iman. Tanpa iman atau iman yang lemah, persoalan cetek jadi masalah besar. Ya seperti yang disampaikan tadi, orang lemah iman, ciri khasnya adalah GTA, galau, tiada akhir, selalu dalam kecemasan, karena dia tidak yakin kepada Allah yang menjaga, yang menguasai, yang melindungi. Tidak ada Allah di hatinya. Cemas dengan segala hal, tidak sempat menikmati apa yang ada, karena hidupnya menderita dengan apa yang tidak terjadi, yang belum terjadi, yang hanya dalam karangannya saja. Letih, hari-harinya tuh letih, memperturutkan perasaannya, nafsunya, letih, capek, tidak menikmati apapun, dan kecewa dengan apapun, karena tidak selalu cocok. Kalaupun senang sebentar, sesudah senang sebentar, kecewa lagi, kecewa lagi. Semua ini penyebabnya bukan masalah, penyebabnya adalah kurang iman. Mau pergi kemanapun, bersama siapapun, dimanapun, sama. Karena masalahnya adalah kurang iman. Pindah kerja, sama di tempat kerja yang baru juga. Pindah rumah, sama. Karena dia masalahnya pada dirinya. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah kurang iman. Dan masalah terbesar kedua dalam hidup kita adalah kurang amal soleh. Bukan kurang rezeki. Orang yang kuat iman tidak ribet dengan rezeki, ya. Bagaimana, sudah ngobrolnya? Alhamdulillah. Kenapa diam? Takut ganggu yang ngobrol. Begitulah hadirin. Jadi kalau mau cita-cita, bukan meningkatkan penghasilan yang terpenting itu, meningkatkan keyakinan dan meningkatkan kualitas amal soleh. Dunia ikut nanti, tapi ikutnya juga barokah, bukan istijraj, diberi tapi nambah kehinaan. Baik, jadi sudah jelas masalah kita yang sebenarnya apa? Kurang iman. Dunia sama saja begini. Kalau makin kuat iman, orang takut mati, malah rindu mati. Gak ada yang ditakuti selain takut kemurkaan Allah. Mau sedunia murka, ya sok aja. Gak ada apa-apanya. Tidak akan terjadi pada kita kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Dia huwa maulana, pelindung kita. Hanya kepada Allah saja orang yang beriman bertawakal. Tidak bisa menimpa kita tanpa sepengetahuan Allah, tidak mungkin.
tidak bisa menimpa kita tanpa izin pencipta, pemilik, penguasa kita. Masya Allah. Tapi karena tidak yakin kepada Allah, jadi kita sibuk dengan berharap dan takut kepada selain Allah. Itu masalah. Salah satu yang membuat kita menderita dan hina adalah berharap diberi oleh selain Allah.